Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita hari ini melanjutkan pembelajaran terbaru yaitu di tema 7 pembelajaran 2 ya. Kemarin di sekolah kita sudah belajar tema 7 pembelajaran 1. Adapun mata pelajaran yang akan dipelajari di tema 7 ini pembelajaran 2 yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Silakan dibuka bukunya halaman 12 pembelajaran 2 sampai halaman 19. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia, kita membahas tentang menemukan informasi dalam teks. Jadi anak-anak, kalian ketika membaca suatu teks atau cerita, kalian amati cerita tersebut dan kalian pahami, lalu kalian mencari informasi penting dari sebuah teks yang kalian baca. Kalian perhatikan baik-baik setiap kalimat, apakah ada kalimat yang sulit, yang tidak dimengerti, dan kalimat yang tidak sesuai. Jika yang tidak dimengerti, kalian bisa melihatnya di kamus bahasa Indonesia atau bisa mencari artinya di Google. Nah, seterusnya sebelum kalian mencari informasi penting, ada beberapa hal-hal yang harus kalian cari. Yang pertama, 1. Membaca judul teks. Yang kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Selanjutnya, untuk materi IPA, yaitu kita mempelajari tentang gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Itu merupakan arti dari gaya otot. Contoh penerapan gaya otot adalah ayah mendorong atau menarik meja, Made, seorang anak, menendang bola ke arah gawang, selanjutnya sapi menorong gerobak, dan yang terakhir, ibu membawa barang belanjaan. Nah, itu semua menggunakan gaya otot yang ada di organ tubuh kita. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan secara terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, maka otot kita akan mengalami keletihan. Makanya, ketika kita merasa capek, itu pasti karena otot kita sudah bekerja dengan banyak. Ibu akan flashback tentang arti gaya yang ibu jelaskan kemarin waktu pembelajaran di sekolah. Gaya itu artinya tarikan ataupun dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya bisa berubah. Untuk melakukan gaya, makanya diperlukan tenaga. Maka keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Nah, gaya-gaya tersebut ada pengaruhnya terhadap benda lain. Yang ke-1, benda yang diam bisa jadi bergerak, contohnya meja didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam, contoh pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm. Yang ketiga, benda berubah bentuk, contoh saat botol air mineral yang kosong diinjak. Yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah ke gaya yang diberikan. Nah, macam-macam gaya itu ada beberapa. Yang pertama, ada gaya otot yang barusan ibu jelaskan tadi di pembelajaran 2. Ada gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek. Nah, yang kita pelajari pada hari ini anak-anak ialah gaya otot. Nah, itu penjelasan flashback ibu kemarin saja untuk mengingatkan kalian tentang bermacam-macam gaya. Untuk hari ini kita belajar tentang gaya otot yang sudah ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, untuk materi SBDP yaitu tentang menyanyikan lagu. Menyanyikan lagu sesuai tinggi rendahnya nada.
Nah, saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti, nak, tinggi rada nada seda seperti. Maaf ya. Jadi, kalau kalian ingin menyanyikan sebuah lagu, kalian harus tahu dulu tinggi, rendah, nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi-bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada juga dapat ditulis dalam notasi angka. Contoh nih di bawah ini ya, di tabel yang Ibu warnai kuning ini ada not angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 lagi. Untuk cara membacanya, solmisasinya yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kalian buka di buku kalian halaman 13. Untuk SBDP ada lagu daerah dari Papua, yaitu lagu Apuse. Nanti kalian bisa menyanyikan lagu Apuse bersama orang tua di rumah, bisa melihat dari channel YouTube. Nah, di situ kan nanti ada naik tinggi rendahnya nada Apuse yang bisa kalian praktekkan bagaimana cara menyanyikannya. Oke anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih, selamat belajar. Dan untuk soal hari ini akan Ibu share setelah video record Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.